Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nopi, Pak Rizky. Selamat siang juga Bu Rizka. Kabar? Selamat siang Bu Rizka. Alhamdulillah baik. Masih aman puasanya ya Bapak Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah aman Bu. Sebelumnya saya merasa bersyukur kesempatan hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hebat. Pokoknya salam hebat, salam sehat lah untuk kita semua. Bu Nopi dan Pak Rizky, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching untuk praktik supervisi pendidikan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu Nopi dan Pak Rizky. Sebelumnya saya jelaskan dulu nih bahwa pada sesi hari ini saya Rizka Fauzia akan menjadi sebagai observer atau pengamat. Kemudian nanti Bu Nopi akan menjadi coachnya dan Pak Rizky sebagai coachinya. Begitu ya Pak Rizky dan Bu Nopi ya. Nah, Ya Bu. sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nopi berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini juga ada beberapa rubrik yang ingin saya sampaikan yang sudah saya kirim ke grup ya, bagaimana teknik penilaian dari praktek coaching pada kali ini. Itu yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirtanya, bagaimana alur tirta itu apa terlihat atau tidak gitu ya, dari perencanaannya, dari tujuannya, identifikasi masalahnya dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk kegiatan coaching hari ini nanti saya juga akan menggali lagi kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh coach dalam kegiatan coachingnya, seperti itu. Nah, Bu Nopi, bagaimana nih? Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching hari ini? Enggak, Bu Nopi? Baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang keduanya menjadi pendengar aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti kan ada 3 kompetensi ya, Bu Nopi ya. Di sini tadi ada menjadi pendengar yang baik gitu ya, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik Bu Nopi yang ingin diobservasi? Di sini melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach jadi bisa mengarahkan nanti Pak Rizky untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang didapatkan saat ini. Kemudian yang keduanya itu memunculkan ide-ide baru. Oke, baik Bu Nopi, saya catat ya. Berarti Bu Nopi ingin coaching mendapatkan solusi ya dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya Bu Nopi ya? Betul. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Nopi dan juga Pak Rizky untuk melakukan kegiatan coaching. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nopi. Alhamdulillah nih sehat walafiat. Oke, alhamdulillah ya, jika dalam keadaan sehat. Nah, untuk saat ini saya akan menanyakan kepada Bapak Rizky ada beberapa hal tentang pertemuan hari ini ya Pak ya. Kira-kira tujuan dalam pertemuan hari ini seperti apa Pak? Sebenarnya sih saya lagi ada masalah nih Bu yang mau saya ceritain ke Ibu. Mudah-mudahan sih bisa ada solusinya gitu Bu. Oke, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi ya Pak bersama. Jadi memecahkan masalah, kemudian juga ada ide-ide baru tentang permasalahan yang Bapak hadapi ya. Kira-kira apa nih Pak masalahnya yang Bapak hadapi sekarang? Ini sih ya Bu ya, masalah yang saya hadapi. Yang pertama adalah saya tubuh merasakan siswa yang saya ajar itu kurang semangat belajarnya Bu. Jadi kayak semangatnya itu menurun gitu ya Bu ya. Saya juga merasakan jadi kayak antusiasnya kurang, apalagi keaktifannya juga kurang. Bahkan kadang-kadang ada siswa yang tidur, melamun,
dan jarang juga siswa yang mengumpulkan tugasnya gitu Bu. Oh iya. Jadi berarti sekarang masalah yang Bapak hadapi tentang antusias ya atau semangat peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu kah, Pak? Iya betul Bu. Nah, kira-kira dari pandangan Bapak itu penyebabnya apa ya, Pak? Kalau saya ingat sih ya Bu ya, kayaknya sih penyebabnya yang pertama siswa kurang semangat atau semangatnya menurun itu mungkin kayaknya kurang suka ya Bu dengan pelajaran matematika ya Bu, yang karena kan kita tahu ya mereka menganggap bahwa matematika itu sulit gitu ya Bu. Juga mungkin kayaknya saya tuh Bu kalau ngajar kebanyakan pakai metode ceramah di depan kelas, sampai saya juga sih memperhatikan ya Bu kelas saya tuh eh, kotor itu Bu. Jadinya mungkin itu yang membuat siswa menjadi malas untuk belajar Bu, kayaknya sih itu ya Bu. Oh iya. Hebat sekali ya Bapak sudah bisa mengidentifikasi masalah Bapak di kelas ya. Jadi artinya ternyata anak-anak kurang semangat dan tidak antusias dari pembelajaran yang Bapak berikan itu. Kemudian Bapak juga bisa menyelesaikan masalah itu karena sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan ya Pak ya tentang pembuatan pembelajaran media pembelajaran. Betul ya Pak? Iya betul Bu. Saya juga pernah mengikuti pelatihan workshop nasional atau guru inovatif gitu ya Bu, yang bertema tentang pembuatan media pembelajaran melalui gadget Bu. Cuma kan kita juga tahu ya kalau untuk anak SD gadget tuh belum diperbolehkan gitu Bu. Iya. Jadi Bapak di sini pernah mengikuti workshop tentang inovasi ya, digunakan sebagai alternatif Pak bisa mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira ketika mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa nih yang Bapak dapatkan? Ini sih Bu yang saya ingat sih tentang menjadi guru inovatif itu ada keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran dengan penggunaan atau kebutuhan belajar siswa. Sama ini Bu, menjadi guru kreatif itu diantaranya guru harus bisa menjadi teladan, kemudian guru itu dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif Bu. Itu materi yang saya ingat sih dari workshop itu, kayaknya itu aja sih Bu. Nah, kan salah satunya yang tadi Bapak sudah sebutkan ya Pak ya, bahwa kreativitas itu ya, jadi bisa digunakan untuk menggunakan hal tersebut. Artinya begini, jadi hal kreativitas tersebut bisa dikatakan salah satu adalah membuat beberapa media pembelajaran yang menarik. Ya Pak Desi ya? Betul? Ya, betul begitu Bu. Oke. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya kalau dalam skala ini ya saat ini ketidakantusiasan atau ketidaksemangatan peserta didik itu kalau di skala 1 sampai 10 itu berada pada angka berapa ya? Kalau dari rentang 1 sampai 10 sih ya Bu, semangat siswa itu dalam pelajaran matematika yang suka saya ajar itu ya kayaknya kurang lebih 5 lah Bu. Oh iya, jadi masih sekitar di angka 5 ya Pak ya. Berarti itu artinya masih setengah dari skala penuh. Betul Pak? Betul Bu. Oke. Nah dari permasalahan yang sudah diverifikasi tadi ya Pak, tentunya sudah punya gambaran ya Pak ya. Artinya sudah punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kira-kira seperti apa nih solusi yang Bapak dapatkan? Mungkin ini ya Bu, salah satu solusi yang menurut saya sih, saya mungkin akan mencoba mempraktikkan ini Bu, apa yang saya dapat dari workshop atau pelatihan yang dulu pernah saya ikuti. Jadi sejatinya itu saya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan mungkin saya juga akan sedikit membuat pembelajaran saya menjadi kreatif dan mengasyikkan. Juga mungkin saya juga akan minta bantuan ya Bu dengan guru-guru lain untuk memberikan motivasi kepada siswa. Sama mungkin sedikit banyak saya juga kayaknya harus perlu melibatkan orang tua siswa nih Bu untuk menambah semangat dan perkembangan siswa.
Dan mungkin saya juga akan lebih berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu ya. Itu mungkin yang bisa saya lakukan Bu. Oke. Kira-kira nih ya, ketika sudah mengetahui solusinya, nanti target Bapak ini agar anak bisa semangat lagi, terutama dalam hal antusiasmenya. Mungkin kalau untuk target antara 1 sampai 10 ya Bu, harapan saya sih belum terlalu muluk-muluk ya Bu. Mungkin di angka 8 kali ya, atau jika presentasinya mungkin kira-kira 80 sampai 90% lah. Itu menurut saya sudah cukup luar biasa ya Bu. Saya yakin untuk mewujudkan tadi strategi yang bisa saya terapkan sih itu Bu. Oke, Pak Rizky. Tadi kan awalnya 5 ya, kemudian menjadi angka 8 ya, Pak ya. Nah, strategi pembelajaran yang diterapkan itu seperti apa sih? Mungkin strategi yang akan saya gunakan ya Bu, yang pertama dalam proses pembelajaran nih Bu, seperti biasa yaitu mungkin berdoa, terus lagi mengecek kehadiran siswa, juga saya akan mungkin mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu ya Bu, agar mereka nyaman dalam belajar nih. Kemudian mungkin sebelum pembelajaran saya tidak langsung masuk materi Bu, mungkin saya akan mencoba ice breaking terlebih dahulu dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar matematika dengan metode yang variatif. Mungkin banyak sih Bu ya akan hal-hal saya lakukan. Saya juga mungkin akan mencoba membuat lingkungan belajar di sekolah saya juga menjadi nyaman. Terus lagi saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Terus mungkin saya juga akan menerima atau meminta kritik dan saran untuk pembelajaran saya agar mendapat ide-ide kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan sejawat yang ada. Nah, selain itu juga saya mungkin akan memberikan penjelasan kepada siswa ya Bu, bahwa pelajaran matematika itu sangat penting sehingga mungkin semangat dan antusiasme mereka itu kayaknya sih bisa terbangun gitu Bu. Oke. Kira-kira strategi ini nantinya ya Pak membutuhkan waktu berapa lama ya? 1 minggu atau 2 minggu kah? Mungkin saya akan coba dalam kurun waktu 2 minggu ya Bu. Oke, kira-kira yang bisa menjaga komitmen Bapak nih untuk mewujudkan rencana ini siapa Pak? Ya pastinya yang pertama saya ini ya Bu, diri saya sendiri ya Bu, untuk sebagai guru kelas, dan mungkin saya juga akan berkomitmen kepada siswa saya, rekan sejawat, dan juga mungkin dengan kepala sekolah dan orang tua menurut saya Bu. Oke, jadi 2 minggu ya Pak ya. Saya tunggu lagi kabarnya, kita nanti ngobrol lagi. Oke Pak, selanjutnya harapan serta perasaan setelah kegiatan coaching ini apa Pak? Ya alhamdulillah ya Bu, dengan adanya coaching ini saya merasa lega ya Bu. Lega setidaknya saya bisa cerita dan mendapatkan solusi, dan saya juga senang ya Bu, karena dengan masalah saya mulai menemukan nih solusinya setelah coaching ini. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi agar bisa meningkatkan semangat dan antusias dalam belajar matematika ya Bu. Dan saya juga berharap bisa menjadi guru yang lebih dirindukan siswa sih sebetulnya itu Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, saya tunggu lagi kabar dan tindak lanjut di lain waktu. Mudah-mudahan menjadi guru idola dan selalu dirindukan muridnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rizky. Baik, terima kasih atas kegiatan coachingnya. Saya sebelumnya coba kasih applause dulu untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali. Saya menyimak dari awal sampai akhir kegiatan coaching tersebut. Dari kegiatan tadi pembicaraan dari Bu Novi dan juga Pak Rizky. Selanjutnya saya ingin merefleksi dan mengevaluasi kegiatan coaching pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Novi. Sebelumnya saya akan mengevaluasi ya Bu Novi ya, perjalanan coaching secara garis besarnya terkait dengan alur cerita yang sudah kita pelajari.
pada saat coaching tadi saya sudah beberapa tadi poin yang saya catat dan juga saya isikan kepada rubrik penilaiannya. Di sini sudah tampak semua, sudah checklist saya. Semuanya sudah tercentang dari mulai tujuan coachingnya sudah nampak tadi di awal. Kemudian indikator dari permasalahan juga tadi sudah nampak ya Pak Rizky, bagaimana Pak Rizky menemukan siswa yang tidak bersemangat gitu ya Pak Rizky ya. Terus juga di sini ada rencana aksinya juga sudah nampak dan juga akhir tanggung jawabnya juga sudah mulai terlihat, untuk alur kita juga sudah tercapai semua. Terus di sini juga kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Nopi mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot ya Bu Nopi ya. Juga saya sudah tampak sekali bahwa Bu Nopi sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang terdapat memberikan solusi, yang dapat memancing solusi dari Pak Rizky begitu ya. Terus tadi juga sudah bermunculan potensi dari Bu Nopi bagaimana melaksanakan workshop gitu ya, mengeluarkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran, luar biasa sekali. Nah, bagaimana Bu Nopi setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaiannya tadi? Apa sudah nampak? Jadi indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi yaitu pertanyaan yang efektif ya. Yang menurut saya pertanyaan itu harapannya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Pak Rizky juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah tadi sudah nampak ada beberapa ide baru. Kemudian strategi pembelajaran di dalam dan di luar ruangan kelas. Seperti itu. Nah, Bu Nopi tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach ya Bu Nopi ya. Dan tadi juga sudah berjalan dengan santai, jadi sudah Pak Rizky sudah mengeluarkan unek-uneknya dengan tidak keberatan gitu ya Pak Rizky ya. Begitu, dan bagaimana Betul sekali Bu. juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam coaching yang akan datang. Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Nopi. Kira-kira dari pengalaman tadi apa saja harapan Bu Nopi atau kompetensi apa saja yang ingin lebih dikembangkan lagi? Gitu Bu Nopi. Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar aktif, juga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot itu mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi seperti. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky atas waktunya dan juga Bu Nopi sudah berkesempatan hadir di Room Maya ini untuk melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan ada satu kata quote dari saya, tidak ada masalah yang tidak ada solusi gitu ya. Jadi bagaimanapun masalahnya pasti kita akan menemukan solusinya. Begitu Pak Rizky ya. Terima kasih, saya banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu. Bu Nopi.